This meeting is being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Statistik Komunikasi dengan anggota yaitu ada Mario Gondokusumo, Mutia Latifa, Sabrina Elsa Widiani, dan Zara Oktamu Fadila. Kami di sini akan menjelaskan soal dan jawaban yang ada di bab 4. Nah, bab 4 ini berkaitan dengan yang namanya teknik sampling. Nah, teknik sampling ini sendiri merupakan bagian dari metode statistika yang penting karena di dalamnya diulas tentang cara pengambilan sampel yang representatif atau mewakili populasi. Boleh langsung ke nomor 1, silahkan. Terima kasih Sabrina. Oke, saya akan membacakan soal nomor 1. Gunakanlah sebuah kalender, kemudian secara sistematik ambil sampel setiap 18 hari, dimulai pada tanggal 6 Januari. Nah, boleh di next jawabannya. Oke, jadi jawabannya ada 19 sampel. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam soal yaitu gunakan sebuah kalender, kemudian secara sistematik ambil sampel selama 18 hari. Dan kita sudah mengetahui awal kita akan memulainya yaitu pada tanggal 6 Januari. Nah, kita sudah mengetahui nih intervalnya yaitu 18 hari. Dan dimulainya itu dari 6 Januari. Jadi hasilnya adalah 6 Januari, 24 Januari, 11 Februari, 1 Maret, 19 Maret, 6 April, 24 April, 12 Mei, 30 Mei, 17 Juni, 5 Juli, 23 Juli, 10 Agustus, 28 Agustus, 15 September, 3 Oktober, 21 Oktober, 8 November, 26 November, 14 Desember. Nah, karena dari tanggal yang sudah kita ketahui yaitu dari tanggal 6 Januari, kemudian kita tambah tadi dari interval yang sudah kita ketahui juga yaitu 18 hari. Nah, jadi dari mulai tanggal 6 itu ditambah terus selama 18. Jadi walaupun sistematik masuk ke dalam probability sampling, tetapi sistematik juga bisa masuk ke dalam non-probability karena sering menjadi pilihan alternatif dan mempertimbangkan yang terkait dengan penghematan biaya, waktu, tenaga, serta keterandalan subjektivitas peneliti. Oke, boleh di next oleh rekan saya untuk soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2 itu adalah sebuah populasi dibagi menjadi beberapa grup. Setiap grup mempunyai variasi yang besar, tetapi antar grup mempunyai variasi kecil. Bila Anda akan menarik sampel dari populasi tersebut, teknik mana yang Anda gunakan? Ya, boleh di next Kak, untuk jawabannya. Oke, jawabannya adalah sampling cluster. Kenapa sampling cluster? Karena cluster ini digunakan apabila ada variasi yang besar di setiap grup, tetapi antar grupnya relatif kecil atau sama seperti yang di soal tadi. Jadi dapat kita tarik contoh itu seperti suatu lembaga yang melakukan survei mengenai performa sinyal di wilayah Pulau Jawa. Nah, para peneliti ini membagi populasinya ini berdasarkan keseluruhan wilayah Pulau Jawa ini berdasarkan kota-kotanya. Jadi ibaratnya itu dari yang terbesar, terbesar ini kita bisa bilang itu Pulau Jawa, jadi yang terkecil. Nah, yang terkecil ini bisa kita bilang kota-kota. Maka si klaster ini tuh identik dengan kalau kita dapat menyebutnya itu dari sesuatu yang besar dialokasikan menjadi sesuatu yang kecil seperti Pulau Jawa yang populasinya itu didasarkan oleh kota-kota kecil yang di Pulau Jawa. Jadi dari besar ke kecil, Pulau Jawa ke kota-kota, gitu. Boleh langsung di next untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Sabrina, terima kasih juga yang sebelumnya rekan saya Mario. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3, di mana soalnya adalah Perisandria, manajer public relation pada sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas iklan yang telah dibuat akhir-akhir ini. Nah, untuk itu dia mengambil buku telepon untuk menghubungi konsumen secara acak. Sebaiknya menggunakan teknik sampling apa yang dilakukannya? Oke, boleh di next.
Nah, oke, jawabannya, jadi untuk soal semacam seperti ini tuh kita pakai permisalan dulu. Kita misalkan di sini konsumen yang tertera di dalam buku telepon yang milik manajer public relation tersebut ada sebanyak 60 populasinya. Lalu ceritanya dia mau membuat atau ingin mengambil sampel sebanyak 20 dari 60 populasi tersebut. Maka ia bisa saja menggunakan yang namanya teknik simple random sampling atau sampling sederhana. Namun karena populasinya itu besar, ada 60, dan dia ingin mengambil sampelnya sebanyak 20, maka untuk menggunakan random sampling sederhana itu akan cukup melelahkan. Maka ada teknik sampling lainnya yang lebih efektif, yaitu dengan dengan systematic sampling. Boleh di next. Oke, jadi sebelumnya teknik systematic sampling itu adalah suatu metode untuk mengambil sampel berdasarkan suatu pola yang didapat dengan menggunakan suatu interval atau jarak tertentu secara teratur pada pola sampel tersebut. Nah, oke, jadi untuk mengambil intervalnya itu kita gunakan K di sini. K itu adalah intervalnya, dan untuk mendapatkan intervalnya kita menggunakan rumus K sama dengan N besar per N kecil. Oke, jadi N besarnya itu adalah besar populasi dan N kecilnya itu adalah sampel yang akan diambil. Jadi tadi karena populasinya adalah 60, lalu sampelnya adalah 20, maka didapatkan intervalnya sebanyak 3. Nah, setelah mendapatkan interval tersebut, lalu kita gunakanlah sistem acak lagi, yaitu sistem acak dari angka 1 sampai dengan K. 1 sampai dengan 3 gitu, karena tadi K-nya itu adalah 3. Jadi dari 1 sampai dengan 3 itu kita acak kira-kira nomor berapa yang keluar. Nah, ternyata setelah diacak nomor yang keluar itu adalah angka kedua, angka 2. Nah, angka 2 itu akan digunakan sebagai titik awal pengambilan sampel. Nah, karena angka 2 yang dipakai, maka boleh di next. Maka sampel yang didapat adalah nomor konsumen nomor 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, dan 59. Itu dia 20 sampel yang akan diambil oleh Perisandria menggunakan teknik sistematik. Oke, boleh di next ke soal selanjutnya. Oke, terima kasih Zara. Selanjutnya soal nomor 4 adalah seorang manajer produksi pada sebuah perusahaan manufaktur harus yakin bahwa produknya tidak ada yang cacat sehingga layak jual. Selama ini faktor terbesar yang membuat sebuah produk cacat adalah kerusakan mesin. Untuk mengetahui kapan mesin diperbaiki atau tidak, indikasinya dilihat dari jumlah produk yang cacat karena tidak mungkin untuk memeriksa setiap produk. Maka dilakukan sampling, teknik mana yang lebih baik. Nah, boleh di next. Jawabannya adalah sampling non-probabilitas atau yang lebih tepatnya sampling judgment. Mengapa? Jadi gini, untuk menjawab soal nomor 4, kita harus lihat sampelnya terlebih dahulu. Kita harus melihat bagaimana sampelnya diambil. Pada soal nomor 4 ini bisa kita lihat bahwa sampelnya diambil secara lebih spesifik, yakni karakteristiknya di mana dalam case soal ini adalah produk yang cacat, dan untuk meminimalisir biaya karena kerugian yang telah dialami karena kerusakan yang terjadi pada mesin dan cacat produk. Oleh karena itu, teknik sampling yang paling cocok digunakan adalah yang judgment karena teknik pengambilan sampelnya berdasarkan kriteria yang sudah dirumuskan terlebih dahulu oleh si peneliti. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir nih, soal nomor 5. Buatlah suatu contoh kasus penarikan sampel sehingga teknik yang digunakan merupakan sampling cluster. Oke, nah untuk menjawab soal ini, dia memintanya untuk mengambil sampel dengan cluster sampling. Nah, sebelumnya itu udah dibahas nih oleh rekan saya Sabrina di soal nomor 2. Nah, saya akan memberikan contoh lainnya, yaitu adalah survei kepuasan perkuliahan daring pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Nah, jadi di sini misalkan kita pakai permisalan lagi. Di sini kan ada populasi, lalu di situ ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Kita misalkan aja klaster 1 itu adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 yang berada di kelas A, lalu klaster 2 yang ada di kelas B, dan klaster ketiga itu yang ada di kelas C. Nah, ketiga klaster ini lalu diacak.
diacak, dan setelah diacak didapatkan ternyata kelas A lah atau klaster nomor 1 lah yang keluar nih. Nah, otomatis yang akan menjadi sampel adalah semua mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi yang ada di kelas A. Begitu kalau menggunakan teknik cluster sampling. Oke. Oke, sudah 5 pertanyaan dan jawaban kita jawab juga. Akhir dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dan jawaban dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen untuk bertanya, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.